Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Para pemirsa Ahsan TV, senang sekali kita ketemu lagi dalam kajian Islam ilmiah kita, yaitu bersama Ustadz kita, Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC Hafizahullah Ta'ala, dalam pembahasan kita yaitu Kitab Manhaj Imam Asy-Syafi'i dalam Aqidah, yang buah karya dari Dr. Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil. Dan seperti biasa, kami mengajak para pemirsa Ahsan TV bagi yang ingin berinteraksi secara langsung bisa melalui nomor telepon 081190079112, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 081190079113, dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini, dan insya Allah juga pertanyaan-pertanyaan Anda akan kami bacakan setelah Ustadz menuntaskan pembahasan pada pagi hari ini. Tapi tanpa memperpanjang waktu lagi, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bagaimana kabar Ustadz dan keluarga? Alhamdulillah baik, dan semoga seluruh para pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun berada juga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memudahkan pertemuan kita pada pagi hari ini, dan juga kami persilakan Ustaz untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini. Pada tafadhol masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa pagi 13 Safar 1440 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Manhajul Imam Syafi'i dalam Aqidah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau
ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati al-muslimun afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Pada kesempatan kali ini kita masih membaca kitab Manhajul Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah, manhaj Imam Syafi'i dalam aqidah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil rahimahu hafizahullahu taala. Dan pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang usul Syafi'i fi Itsbatil Aqidah, al-mabhath ats-tsalits, pembahasan yang ketiga, pokok-pokok ajaran Imam Asy-Syafi'i di dalam penetapan akidah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai kepada pokok ajaran Imam Asy-Syafi'i yang ketiga, yaitu yang pertama adalah al-iltizamu bil kitabi was sunnah, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di dalam pokok ajaran yang pertama tersebut kita sudah membahas kedudukan sunnah menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita juga sudah membahas bantahan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam atau terhadap orang-orang yang mengingkari bahwa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat dijadikan sebagai sandaran hukum. Kemudian kita juga sudah membahas tentang pembagian atau macam-macam orang yang menolak sunnah sebagai sandaran hukum. Kemudian kita juga sudah membahas pada pertemuan sebelumnya pokok ajaran Imam Asy-Syafi'i yang kedua, yaitu khabarul ahad wa makanatuhu 'indal Imam Asy-Syafi'i. Hadis ahad, hadis yang tidak sampai kepada derajat mutawatir, dan kedudukannya menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pada pokok ajaran yang kedua ini kita sudah membahas syarat-syarat penerimaan Imam Asy-Syafi'i dalam hadis ahad. Kemudian kita juga sudah membahas hadis ahad memberikan faedah ilmu yang bagaimana, apakah yang yakin ataukah yang masih sangkaan. Kemudian kita juga sudah membahas tentang beramal dengan hadis ahad, ya. Kemudian kita juga sudah membahas hukum siapa saja yang menolak hadis ahad, bagaimana hukum mereka. Kemudian kita juga sudah membahas yaitu pandangan dan sikap Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dari sikap taklid, mengikuti tanpa tahu dasarnya. Dan pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas tentang al-aslus tsalits, yaitu pengagungan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala terhadap pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Terhadap pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian pada pertemuan kali ini kita membahas di halaman 131 al-aslur ar-rabi',
pokok ajaran Imam Asy-Syafi'i yang keempat. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, mujanabatu ahlil ahwa'i wal bid'i wal kalami wa dhammihim. Pokok ajaran Imam Syafi'i yang keempat adalah menjauhi orang-orang pengikut hawa nafsu, kemudian pelaku-pelaku bid'ah, dan orang-orang ahli kalam, dan mencela mereka. Bukan hanya sekedar menjauhi, tapi juga mencela mereka. Inilah pokok ajaran Imam Asy-Syafi'i yang keempat. Menjauhi, mujanabah itu artinya adalah menjadikan seseorang dengan yang dijauhi ada benteng, ada sisi pembeda. Ya, menjauhi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, ahli bid'ah, dan juga ahli kalam, serta mencela mereka. Imam Syafi'i rahimahullah sangat-sangat tegas di dalam pencelaan terhadap orang-orang pengikut hawa nafsu, pelaku bid'ah, dan juga ahli kalam. Pengikut hawa nafsu, ahli bid'ah, dan ahli kalam sangat dicela menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bahkan ini adalah pokok ajaran beliau. Baik, kemudian disebutkan oleh penulis, al-hawa mahabbatul insani syai' wa ghalabathu ala qalbih. Al-hawa artinya adalah kecintaan seorang manusia terhadap sesuatu, dan kecintaan tersebut menguasai hati. Kecintaan seorang manusia terhadap sesuatu dan sesuatu tersebut menguasai hatinya. Baik. Kemudian penulis mengatakan, qala Allahu azza wa jalla, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Kemudian penulis membawakan ayat surat Az-Nazi'at ayat 40. Dan adapun siapa yang takut kepada Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsu. Siapa yang takut kepada Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsu. Ini penyebutan hawa nafsu di situ. Ya, yaitu sesuatu yang dicintai oleh manusia dan menguasai hatinya. Kemudian penulis mengatakan, ma'nahu nahaha an syahwatiha wa ma tad'u ilaihi min ma'asillahi azza wa jalla. Makna dari ayat tersebut adalah bahwa sifat takut menahan diri dari syahwat dan apa saja yang diajak kepadanya berupa maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan menahan hawa nafsu, yaitu menahan sesuatu yang mengajak kepada hal yang menjadikan seseorang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian penulis mengatakan, wa qala ar-raghibu al-hawa mailun nafsi ila syahwah. Ar-Raghib al-Asfahani berkata, hawa adalah condongnya jiwa kepada syahwat. Tentunya syahwat yang dimaksud di sini adalah syahwat yang diharamkan. Kenapa berbicara hawa nafsu? Karena kan tadi pokok ajaran keempat Imam Asy-Syafi'i adalah rahimahullah adalah menjauhi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Makanya dibicarakan tentang hawa nafsu. Wa yuqalu dzalika linnafsil ma'ilah ila syahwah, dan disebutkan akan hal itu untuk
nafsu yang condong kepada syahwat. Ya, nafsu yang condong kepada syahwat. Wa qila summiya bidzalik annahu yahwi bi sahibihi fid dunya illa kulli dahiyatin wa fil akhirati ilal hawiyah. Dan dikatakan nafsu hawa adalah karena dia yahwi, menjerumuskan pelakunya di dunia kepada setiap yang merendahkan, dan di akhirat kepada neraka hawiyah. Makanya hawa nafsu dinamakan hawa nafsu karena dia yahwi, yaitu menjerumuskan pelakunya di dunia kepada setiap yang hina, dan di akhirat kepada neraka hawiyah. Kemudian penulis berkata, waqad 'azzama Allahu dhamma ittiba' al-hawa. Faqala ta'ala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengagungkan perkara pencelaan terhadap mengikuti hawa nafsu. Artinya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa kebenaran, ya. Dan itu Allah cela dengan celaan yang sangat keras, ya, cela dengan celaan yang sangat keras. Kemudian dan itu seperti di dalam surat Al-Jathiyah ayat 23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau tidak memperhatikan siapa yang menjadikan Tuhannya sebagai hawa nafsunya, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ini menunjukkan bahwa Allah mencela hawa nafsu dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu tersebut. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 145 Allah berfirman, wala inittaba'ta ahwa'ahum, dan jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Ini celaan dari Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin tidak mengikuti hawa nafsu. Nah, kemudian penulis setelah itu mengatakan, fa inna ma qalahu bilafzil jam' tanbihan ala anna likulli wahidin hawan ghaira hawa al-akhari thumma hawa kulli wahidin la yatanaha fa idza ittiba'u ahwa'ihim nihayatud dhalali wal hayrah fa idza ittiba'u ahwa'ihim nihayatud dhalali wal hayrah. Di sini kan tadi disebutkan bahwa hawa nafsu ahwa. Pokok ajaran Imam Syafi'i adalah menjauhi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Dan di situ disebutkan dengan hawa nafsu gitu dalam bentuk plural. Nah, mengapa disebutkan dalam bentuk plural? Begitu juga dalam ayat-ayat juga seperti itu. Ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Mengapa disebutkan dalam bentuk jamak? Karena ini sebagai peringatan bahwa setiap orang mempunyai hawa nafsu, ya, berbeda dengan hawa nafsu yang lain. Kemudian ini juga menunjukkan bahwa hawa nafsu setiap orang tidak berhenti, tidak ada batasannya. Maka jika mengikuti hawa nafsu, maka berarti akhirnya nanti akan kesesatan dan kebingungan. Nah, ini penjelasan tentang hawa nafsu yang dimaksud di dalam ajaran pokok Imam Syafi'i yang keempat, menjauhi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu ringkasannya adalah segala sesuatu yang mengajak kepada maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang-orang ini harus dijauhi. Ya, orang yang ini harus dijauhi. Kemudian tadi dikatakan
pokok ajaran Imam Syafi'i yang keempat adalah menjauhi pelaku-pelaku bid'ah atau ahli bid'ah, lebih tepatnya ahli bid'ah. Nah, sekarang kita ingin bicarakan apa itu bid'ah. Penulis mengatakan wal bid'atu lughatan ismun minal ibtida', yuqalu bada'a syai' yubdi'uhu bid'an wa btada'uhu ansha'ahu wa bada'ahu wal bid'ah asy-syai' alladhi yakunu awwalan. Artinya bid'ah secara bahasa adalah kata yang diambil dari ibtida'. Kemudian maknanya adalah secara bahasa Arab dari kata bada'a syai' yubdi'uhu, ya, yang artinya adalah memulai, yang artinya adalah menghidupkan, menumbuhkan. Dan al-bid'ah adalah sesuatu yang terjadi pertama, tidak ada contoh sebelumnya. Sesuatu yang terjadi pertama, tidak ada contoh sebelumnya. Seperti misalkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 9. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ma kuntu bid'an minar rusul." Katakanlah wahai Muhammad, aku bukan bid'ah dari para rasul. Artinya aku bukan rasul yang baru, ya, yang tidak ada contoh sebelumnya. Tidak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul yang melanjutkan dakwahnya para nabi dan rasul sebelumnya. Maksud dari surat Al-Ahqaf ayat 9 tadi, kata penulis, aima kuntu awwala man ursil bal ursila qabli rusulun katsirun. Maksudnya adalah aku bukan orang yang pertama kali diutus, tetapi diutus sepeninggalku para rasul-rasul yang banyak. Ini arti bid'ah, yang artinya adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang awal, yang belum ada contoh sebelumnya secara bahasa. Kemudian penulis mengatakan wal bid'atu al hadatsu wa mabtudi'a minad dini ba'da al ikmal, yang artinya dan bid'ah adalah sesuatu yang baru dan sesuatu yang baru dari agama setelah penyempurnaan agama tersebut. Wa arti badda'ahu nasabahu ilal bid'ah, arti orang mentabdi'nya maksudnya adalah menyandarkannya kepada perbuatan bid'ah. Wal badi'u min asma'illahi ta'ala li ibda'ihi al-asya' wa ihdathihi iyyahu. Dan al-badi' adalah nama Allah, karena Allah Subhanahu wa taala memulai segala sesuatu dan membuat yang baru terhadap sesuatu tersebut. Nah, kemudian penulis mengatakan wa qala asy-Syatibi rahimahullah wa aslu maddati bid'ah lil ikhtira' ala ghairi mithalin sabiq wa minhu qaulullah ta'ala badi'us samawati wal ardh. Imam Asy-Syatibi rahimahullah berkata bahwa pokok huruf dari kata bid'ah adalah sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Dan ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 117. Badi'us samawati wal ardh. Allah Maha Pencipta langit-langit dan bumi. Artinya tidak ada yang mencipta, Allah mencipta langit-langit dan bumi yang sebelum Allah Subhanahu wa taala. Langit-langit dan bumi tidak ada contoh sebelumnya. Nah, makanya penulis mengatakan ay mukhtari'uha min ghairi mithalin sabiqin mutaqaddim. Maksudnya adalah bahwa
Allah menciptakan langit-langit dan bumi tersebut dari tidak ada contoh sebelumnya yang terdahulu. Jadi tidak ada contoh sebelumnya yang terdahulu. Kemudian penulis mengatakan, wa yuqalu ibtada'a fulanun bid'atan, yakni ibtada'a tariqatan lam yasbiqhu ilaiha sabiq. Dan dikatakan bahwa fulan membuat bid'ah, yaitu maksudnya adalah memulai suatu jalan, suatu metode yang belum ada didahului oleh pendahulu sebelumnya. Nah, itulah arti bid'ah secara bahasa, segala sesuatu yang baru belum ada contoh sebelumnya. Ini arti bid'ah secara bahasa. Kemudian juga ammal bid'atu fil istilah fayu'arrifuha asy-Syatibi biqaulihi tariqatun fid dini mukhtara'ah tudahi asy-syari'ata yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, dan Imam Asy-Syatibi rahimahullah adalah ulama Islam. Ya, ulama Islam abad beliau ini wafat pada tahun 790. Berarti beliau wafat ulama Islam abad ke-8 Hijriah. 790 Hijriah. Ya, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau mempunyai kitab namanya Al-I'tisam, kitab yang sangat agung membicarakan tentang perbuatan bid'ah. Kata beliau, pengertian bid'ah secara istilah syariat, tariqatun fid din, metode, tata cara dalam agama, mukhtara'ah, yaitu yang dibuat-buat, tudahi syariah, menyerupai syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, dimaksudkan menjalankannya adalah al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu, berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kata penulis, wa hadha ta'rifu min ashmali wa ahsani at-ta'arifi lil bid'ah. Ini adalah termasuk dari pengertian yang paling sempurna, paling komprehensif, mencakup segala yang diperlukan, dan paling bagus. Ya, paling bagus. Ini pengertian yang sempurna dari perbuatan bid'ah. Tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi syariah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi subhanahu. Metode, tata cara dalam agama yang menyerupai syariat, yang dimaksudkan menjalankannya adalah berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pengertian yang komprehensif dari perbuatan bid'ah. Kemudian penulis mengatakan, wala syakka anna ilmal kalami minal bid'i fid din. Dan tidak diragukan bahwasanya ilmu kalam termasuk dari perkara bid'ah dalam agama. Ya, perkara ilmu kalam. Ilmu kalam sebagaimana sudah kita sebutkan adalah ilmu yang membicarakan tentang sesuatu dengan cara ketidakpercayaan. Itu disebut dengan ilmu kalam. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu kalam adalah ilmu tauhid. Nah, ilmu kalam adalah ilmu tauhid, kata mereka. Ini adalah pengertian yang keliru. Ilmu kalam bukan ilmu tauhid. Ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan sesuatu dengan
ketidakpercayaan. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innama atufa atau utifa 'alaiha fi inwanil asli ar-rabi' litanbihi 'alaihi lianna katsiran min tullabil 'ilm wa ashbahihim khada'u wa dullisa 'alaihim hatta 'adduhu min ad-din wa taraku min ajlihi nususal kitabi wa sunnah. Yang artinya, dan digandengkan dengan syahwat dan hawa nafsu dan perbuatan bid'ah di dalam judul pokok ajaran Imam Syafi'i yang keempat adalah untuk memberikan peringatan, karena sebagian besar penimba ilmu agama dan yang semisalnya mereka tertipu sampai mereka anggap bahwa ilmu kalam termasuk dari agama, dan ini membuat akhirnya mereka meninggalkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian selanjutnya adalah wala syakka anna al-ibtida'a yunafil ittiba' al-wajiba qad sabaqa bayanu madhhabi ahli sunnati wal jamaah fi wujubil ittiba' wat tahdhiri min al-ibtida' wa fi dhammil bid'ah wa ahliha. Dan tidak diragukan lagi bahwa membuat perbuatan bid'ah itu menyelisihi atau menafikan pengikutan yang wajib terhadap Rasulullah SAW. Dan ini sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang mazhab Ahlussunnah wal Jamaah di dalam kewajiban mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi dari perbuatan bid'ah dan juga mencela perbuatan-perbuatan bid'ah dan pelaku-pelakunya. Baik. Kemudian penulis mengatakan waqad ta'allaqa ba'dul mubtadi'ati bi kalimatin lil Imam Syafi'i fi taqsimil bid'ah. Jadi sebelum saya terangkan bahwa perbuatan bid'ah itu menafikan pengikutan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengikutannya bukan sembarang pengikutan, tapi pengikutan yang wajib. Kemudian penulis mengatakan dan sebagian ahli bid'ah telah bergantung, bersandar dengan sebuah ucapan dari perkataan Imam Syafi'i dalam pembagian perbuatan bid'ah. Maka mereka akhirnya yuhditsuna fi dinillah, membuat sesuatu yang baru dalam perkara agama Allah. Wa yastadilluna biqaulil Imam Syafi'i, dan mereka berdalil dengan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Wa annahu yuqsimul bid'a ila qismain, bid'atin hasanatin wa bid'atin dalalatin. Dan bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah membagi perbuatan bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sesat. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang sesat. Ini pembagian Imam Syafi'i memang. Wal mutadabbiru liqaulil Imam Syafi'i rahimahullah yajzimu bi khata'il mubtadi'ati fi dzalik. Dan siapa yang mutadabbiru, maksud saya, siapa yang memperhatikan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, maka dia bisa menegaskan kekeliruan orang-orang ahli bid'ah di dalam hal pembagian Imam Asy-Syafi'i kepada bid'ah hasanah dan bid'ah sesat. Li'anna al-Imam Asy-Syafi'i
min asyaddin nasi fi mutaba'atil sunnah wa ilaika kalamahu litara dzalika jaliyan wadihan. Kenapa demikian? Karena Imam Syafi'i rahimahullah termasuk orang yang sangat tegas, keras ya di dalam mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita akan baca perkataan-perkataan beliau agar kita melihat yang lebih jelas dan lebih terang tentang perbuatan bid'ah ini. Kata Imam Syafi'i, qala rahimahullah, penulis mengatakan rahimahullah taala, Imam Syafi'i berkata, al-muhdatsatu minal umuri darban. Artinya apa saja yang dibuat-buat dalam agama itu ada dua macam. Ahaduhuma ma uhditsa yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fahadhihi bid'atu dhalalah, yaitu sesuatu yang baru yang menyelisihi Al-Qur'an atau hadis atau perkataan para sahabat atau ijma', maka ini adalah bid'ah yang sesat. Maka ini adalah bid'ah yang sesat. Kemudian as-tsani ma uhditsa minal khairi la khilafa fihi liwahidin min hadza wa hadhihi muhdatsatun ghairu mudhmumah wa hadhihi muhdatsatun ghairu madhmumah. Nah, berarti di sini Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah, bid'ah mahmudah dengan bid'ah madhmumah. Waqad qala Umar radhiyallahu anhu fi qiyami syahri Ramadan, ni'matil bid'atu hadhihi. Dan Imam Syafi'i mengatakan, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang salat di dalam bulan Ramadan, salat tarawih, maka beliau Umar bin Khattab mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi. Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Yani annaha muhdatsatun lam takun wa idza kanat falaysa fiha raddun lil madhi. Yang artinya bahwa perkara yang mengada-ngada itu adalah perbuatan bid'ah yang belum pernah terjadi, dan jika telah terjadi maka tidak ada di dalamnya bantahan untuk yang sesuatu yang telah lalu. Inilah perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan adanya bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Kemudian penulis mengatakan wa fi riwayatin al bid'atu bid'atan, bid'atu mahmudatin wa bid'atu madhmumatin. Bid'ah itu ada dua macam, bid'ah mahmudah dan bid'ah madhmumah. Ya, ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Fama wafaqa sunnata fahuwal mahmud wa ma khalafa sunnata fahuwal madhmum. Apa saja yang menyerupai menyamai sunnah, maka dia adalah yang terpuji, dan apa saja yang menyelisih sunnah maka dia adalah yang tercela. Nah, ini Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, ya. Dan kemudian beliau berdalil dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi. Baik. Lalu bagaimana ini? Padahal kan Rasulullah SAW bersabda kullu bid'atin dhalalah. Setiap perbuatan bid'ah adalah sesat. Maka penulis mengatakan wa hadzal kalamu minasy-Syafi'i rahimahullah kalamun muwafiqun lima dallat alaihi an-nususu min anna al-asla mutaba'atul kitabi was sunnah. Dan perkataan ini dari Imam Syafi'i rahimahullah adalah perkataan yang diberi petunjuk oleh Allah. Perkataan yang sesuai dengan apa yang ditunjuki dari dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa anna dzalika huwa sunnah wa ma adahu mimma khalafa al-kitab was sunnah fa huwa bid'ah. Dan bahwasanya itulah sunnah, itu yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam.
dan apa saja yang menyelisihinya, maka itu adalah tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka itu adalah perbuatan bid'ah. Wa ihtijaju bi hadits Umar, hadza dalilun ala ma arada, fa inna at-tarawih kama huwa ma'lum laysat bid'atan fid din. Wa qad shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi jama'atan, thumma taraka al-khuruja makhafata an tufrada alaihim, falamma tuwfiya sallallahu alaihi wasallam wa amina Umar min faradhiha alaihim binqita'in nubuwati ba'dahu sallallahu alaihi wasallam, a'ada an-nas ala ma kanu alaihi fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadha laysa bid'atan syar'iyyatan wa in summiyat bidzalika fal muradu bihi al ma'na al lughawi. Lidzalika qala asy-Syafi'i kullu mutakallimin 'ala al kitabi was sunnati fa huwa al hadd alladhi yajibu, wa kullu mutakallimin 'ala ghairi asli al kitabi was sunnah fa huwa hadayan. Yang artinya kata penulis adalah bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, perkataan beliau sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena asal hukumnya adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan itulah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian, dan apa saja yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah maka dia adalah bid'ah. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau bersandar dengan perkataan Umar, ya, bersandar dengan perkataan Umar. Maka ini adalah dalil atas apa yang beliau inginkan, ya. Karena sesungguhnya sholat tarawih sebagaimana kita ketahui dia bukan bid'ah dalam agama, dan Nabi Muhammad SAW telah sholat bersama para sahabatnya secara berjamaah. Kemudian beliau tinggalkan untuk keluar rumah sholat berjamaah karena takut diwajibkan sholat tarawih tersebut atas umatnya. Lalu ketika beliau meninggal dan Umar bin Khattab sudah merasa aman dari perasaan tersebut, akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengembalikan manusia pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itulah yang dimaksud dari perkataan Umar bukan perkataan bid'ah secara syar'i, tetapi bid'ah secara bahasa. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, setiap orang yang berbicara di atas selain Al-Quran dan Sunnah, maka dia hukumannya yang wajib adalah dia dihukum dengan had yang wajib. Dan setiap yang berbicara atas selain Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah menyimpang. Nah, intinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, maka pembagian tersebut adalah pembagian berdasarkan bahasa. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah, fahuwa fi kulli ma rawa anhu yashtaritu mutaba'atas sunnah, wa ma'lumun anna al-bid'ata ضد السنة فكيف تكون حسنة وأصلها فاسد مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Maka Imam Syafi'i rahimahullah, di setiap apa yang diriwayatkan dari beliau dalam pembagian bid'ah, beliau mensyaratkan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan sudah diketahui bersama bahwa bid'ah tidak bertentangan dengan sunnah atau kebalikan dari sunnah. Maka bagaimana bid'ah menjadi hasanah sedangkan pokoknya adalah rusak
menyelisihi sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang patut diperhatikan, bahwa pembagian Imam Syafi'i terhadap perbuatan bid'ah itu adalah pembagian hanya secara bahasa. Nah, kemudian penulis mengatakan, wa kaifa yasihhu an yasma'al Imam Syafi'i qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dhalalah fayukhalifuhu wa huwa nasirus sunnah wadh-dhabbi 'anil athar wa hadha ghairu mumkin min imamin mithlihi wa kalamihi as-sabiq yadullu ala hirsihi ala mutaba'ati sunnah fayakunu kalamuhu wallahu alam anna kullama uhditha ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa bid'atun lughatan wa in wafaqa al-kitaba wa sunnata fala madarrata bihi wa in summiya bid'ah wa in khalafaha fahuwa bid'ah lughatan wa syar'an fayakunu madmuman mardudan wallahu alam. Kemudian penulis mengatakan, bagaimana sah ketika Imam Syafi'i mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap bid'ah adalah sesat, lalu Imam Syafi'i menyelisihinya, padahal beliau adalah pembela sunnah, beliau adalah pembela sunnah dan juga pembela perkataan-perkataan para sahabat. Ini tidak mungkin terjadi dari seorang imam seperti beliau. Dan perkataan yang terdahulu menunjukkan bahwa kegigihan beliau atas mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itulah perkataan beliau bahwa bidah dibagi menjadi dua, itu adalah segala sesuatu yang terjadi saat peninggal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini bid'ah secara bahasa. Dan jika sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka pada saat itu tidak ada bahaya apapun meskipun dinamakan oleh orang-orang perbuatan bid'ah. Karena apa saja yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam maka dia adalah bid'ah, baik secara bahasa ataupun secara istilah syariat. Maka akhirnya tercela dan tertolak. Wallahu a'lam. Di dalam paragraf ini penulis menjelaskan bahwasanya tidak mungkin sekelas Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mendengar kullu bid'atin dhalalah kemudian beliau menyelisihinya. Berarti ada makna lain yang diinginkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dari setiap kullu bid'atin dhalalah, yaitu bahwa itu adalah bid'ah secara bahasa saja, bukan secara duniawi atau ukhrawi. Naam. Wa hadha huwa al-qaulul haqq insyaallah kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan inilah adalah perkataan yang benar insyaallah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau berkata, menjelaskan tentang kenapa timbul perbuatan bid'ah atau perkataan bid'ah. Sebaik-baik bid'ah adalah salat tarawih berjamaah. Kata makna dari perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan, fa amma salatut tarawih falaysat bid'atan fi syariah bal sunnatun yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu fil jamaah wa fa'alahu fil jamaah bal sunnatun biqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam wa fa'alahu fil jamaah. Adapun salat tarawih adalah perbuatan bid'ah di dalam syariat Islam. Bahkan dia adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga berdasarkan perbuatan beliau secara berjamaah. Beliau pernah salat tarawih secara berjamaah. Jadi itu bukan bid'ah. Lalu bid'ah yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah atau apa? Bid'ah yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala adalah bid'ah yang tidak ditunjuki oleh Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian
di sini disebutkan innallaha farada 'alaikum siyama ramadhan wa sannanat lakum qiyamahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian berpuasa pada bulan Ramadan dan menyunnahkan bagi kalian untuk sholat tarawih. Wala salatuha jama'atan bid'atun bal hiya sunnatun fi syariah. Bahkan untuk sholat berjamaahnya bukan bid'ah, tetapi dia adalah sunnah di dalam syariat Islam. Jadi sholat tarawihnya bukan bid'ah, pelaksanaannya secara berjamaah juga bukan bid'ah. Berarti yang dimaksud oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah bid'ah secara bahasa, bid'ah secara bahasa. Kemudian penulis mengatakan, wa aktsaru ma fi hadza tasmiyatu Umar tilka bid'ah ma'a husniha wa hadhihi tasmiyatun lughawiyyatun la tasmiyatan syar'iyyatan. Maka penamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini adalah perbuatan bid'ah, maka ini penamaan secara bahasa, bukan secara syar'i. Kemudian penulis mengatakan, wa dzalika anna al-bid'ata fil lughati ta'ummu kullu ma fa'ala ibtida'an min ghairi misalin sabiq. Dan demikian itu adalah karena bid'ah secara bahasa mencakup segala sesuatu yang dikerjakan dimulai tanpa ada contoh sebelumnya. Nah, itulah perbuatan bid'ah. Wa ammal bid'atu syar'iyyah fa kullu ma lam yadulla alaihi dalil syar'i. Adapun bid'ah syar'iyyah adalah segala sesuatu yang tidak ditunjuki oleh dalil syar'i. Fasarat hadhil hay'ah wa hiya istima'uhum fil masjid wa ala imamin wahidin ma'al israji amalan lam yakunu ya'malunahu min qabl wa summiya bid'atan li'annahu fil lughati yusamma dhalik wa lam yakun bid'atan syar'iyyatan li'anna as-sunnata iqtadat annahu amalun salih laula khawful iftiradi wa khawful iftiradi zala mautuhu bimautihi fantafa al-ma'asi. Yang artinya, dan yang demikian itu adalah bahwa bid'ah di dalam bahasa mencakup segala sesuatu yang terjadi tanpa ada contoh sebelumnya. Adapun secara syar'i, maka segala sesuatu yang tidak ditunjukkan atasnya dalil syar'i, nah itulah bid'ah. Ya, maka akhirnya ini menjadi keadaan dan juga perkumpulan mereka dalam masjid, lalu sholat diimami oleh satu orang imam, ini demi melakukan apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Ya. Ini adalah jadi mereka sholat dalam keadaan seperti itu, berjamaah sholat tarawihnya, ini adalah perkara yang belum dilakukan sebelumnya, maka disebut perbuatan bid'ah secara bahasa. Ya. Dan dinamakan demikian karena belum ada contoh sebelumnya, tetapi dia bukan bid'ah secara syariat. Karena sunnah mengakibatkan bahwa dia adalah amal saleh yang dikhawatirkan akan diwajibkan. Nah, amal saleh yang dikhawatirkan akan diwajibkan itu terhenti kekhawatirannya dengan kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya tidak ada lagi penghalang akan hal tersebut. Intinya para ikhwah, kalau ada orang yang berdalil bahwa di sana ada bid'ah hasanah, padahal Rasulullah SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah, kemudian dia berdalil dengan perkataan Umar bin Khattab
ni'matil bid'atu hadhihi, ini adalah sebaik-baik perbuatan bid'ah, maka jawabannya adalah bahwa perkataan Umar tersebut bukan perkataan yang berkaitan dengan bid'ah secara syariat. Ya, bid'ah secara syariat bukan. Kenapa? Karena sholat tarawih ada di zaman Rasulullah SAW. Sholat tarawih secara berjamaah ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia bukan bid'ah secara syariat, tetapi bid'ah secara bahasa. Ya, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan cuma 3 kali atau 4 malam. Kemudian setelah itu Abu Bakar tidak ada. Di awal-awal kepemimpinan Umar bin Khattab juga tidak ada. Seperti itu. Maka inilah yang disebut dengan bid'ah secara bahasa. Adapun bid'ah secara syariat itu sesuatu yang tidak ditunjuki oleh dalil. Sedangkan salat tarawih berjamaah ditunjuki oleh dalil. Wallahu a'lam. Wa bihadza na'lamu sihhata kalamil Imam Syafi'i rahimahullah wa annahu la mustamsika fihi li ahli al-bid'ah abadan. Dan dengan ini kita mengetahui benarnya perkataan Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya tidak ada sesuatu yang berpegang teguh di dalam perbuatan bid'ah kepada pelaku-pelaku bid'ah sama sekali. Ya. Nah, wa hadza mulakhasu kalamihi rahimahullah fi ahli al-awa wal bid'ah wa sawfa ufridu li mawqifihi min ba'dil firaq faslan fi akhir hadhihi risalah insyaallah. Dan inilah ringkasan perkataan Imam Syafi'i dalam perkara menjauhi orang-orang ahli hawa nafsu dan ahli bid'ah. Dan kata penulis, aku akan menyendirikan bagaimana tulisan tentang sikap Imam Syafi'i dari beberapa kelompok, ya, dalam sebuah pasal di akhir dari risalah ini insyaallah taala. Wallahu alam. Nah, itu jadi perkataan-perkataan Imam Syafi'i tentang bagaimana beliau menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah, pelaku bid'ah, pelaku hawa nafsu dan seterusnya. Ini yang bisa disampaikan. Wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Dipersilahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Naam. Jazakumullah khairan kepada Ustadz atas ilmunya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan lainnya kepada Ustadz. Dan insya Allah mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Tapi para pemirsa Ahsan TV, itulah tadi pembahasan kita, yaitu pembahasan kitab Manhaj Imam Syafi'i dalam akidah bersama Ustadz kita, yaitu Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC hafizahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah para pemirsa Ahsan TV, tibalah saatnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan kami mengajak kepada para pemirsa Ahsan TV bagi yang ingin berinteraksi secara langsung bisa menghubungi nomor 0811907912, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 0811907913. Sambil kita menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp atau pesan singkat. Pertanyaan pertama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari hamba Allah di Bekasi, Ustaz izin bertanya. Banyak fitnah yang diterima oleh dai manhaj salaf, salah satunya mudah mengharamkan dan mengkafirkan. Bagaimana kita menyikapinya Ustaz? Jazakumullah khairan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jika ada tuduhan, sikap kita cuma satu, al-bayyinah alal mudda'i. Yang menuduh tunjukkan bukti. Dituduh suka mengharamkan padahal bukan haram, ya. Kemudian dituduh suka mengharamkan, mana buktinya? Dituduh suka membedahkan perbuatan orang lain padahal tidak membedahkan perbuatan orang lain, mana buktinya?
dituduh suka mengkafirkan, padahal tidak pernah mengkafirkan kaum muslimin. Maka mana buktinya tuduhan tersebut? Al-bayyinah 'alal mudda'i. Ya. Orang yang menuduh datangkan bukti. Sikap kita adalah apabila dituduh, maka sikap kita mana buktinya. Demikian. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan pada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Dari Khairul di Bekasi Utara. Kenapa yang mengaku pengikut mazhab Syafi'i tapi paling sering berbuat bid'ah dan tetap teguh kepadanya apabila kita bertukar pandangan? Afwan. Jazakumullah khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Setiap muslim yang melakukan perbuatan bid'ah, maka ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, taklid, mengikuti orang lain tanpa tahu sebab. Sebab yang kedua, kebodohan. Karena bodoh dalam perkara agama akhirnya tidak tahu mana yang sesuai dengan sunnah, mana yang tidak sesuai dengan sunnah. Sebab yang ketiga adalah ingin mencari popularitas, ketenaran. Akhirnya para pelaku bid'ah, mereka mau melakukan perbuatan bid'ah tersebut gara-gara ingin tenar, ingin punya banyak subscriber di zaman sekarang, followers banyak. Ya, akhirnya memudahkan perbuatan bid'ah. Wallahu a'lam. Naam. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya, Ustaz. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Kita lanjut lagi, Ustaz, ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Saya hamba Allah. Afan Ustaz, saya mau bertanya. Saya ingin sekali menimba ilmu, tapi untuk sekarang di kampung saya belum menemukan guru yang bermanhaj salaf. Apakah bisa hanya belajar hanya lewat YouTube saja dengan guru yang baik? Jazakumullah khairan, Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya nasihatkan agar mencari guru yang sesuai dengan apa yang diajarkan dari Al-Quran, hadis Rasul, dan yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Carilah di daerahnya. Cari, berusaha semaksimal mungkin. Ya, kalau perlu datangkan ustadz dari luar yang memang mengajari Al-Quran dan hadis Rasul SAW yang dipahami oleh para sahabat Nabi. Tapi saya katakan di zaman sekarang ini ya sudah banyak orang-orang yang mengenal, para ustadz sudah banyak, maka carilah. Mungkin kamu belum mencarinya, cari sampai dapat. Datangi meskipun agak jauh, meskipun cuma sepekan sekali datangi, ya, karena mungkin jauh. Adapun belajar secara online di zaman sekarang bisa juga, tetapi harus pintar-pintar memilih guru mana yang baik, mana yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang dipahami oleh para sahabat Nabi. Caranya adalah melihat materi apa yang disampaikan oleh si ustadz tersebut. Yang kedua, jika yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah dipahami oleh para sahabat, maka itu berarti benar. Kemudian bertanya kepada orang yang lebih alim tentang ustadz tersebut, apakah dapat rekomendasi atau tidak. Yang ketiga, memperhatikan siapa guru ustadz tersebut. Ya, yang keempat, memperhatikan dengan siapa ustadz tersebut bergaul dan seterusnya. Wallahu a'lam. Nah, jazakumullah khairan pada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Tapi Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan salat Jumat, Ustaz. Ini ada dua pertanyaan yang saling berkaitan. Izin bertanya lagi, Ustaz, ketika khatib berdoa pada akhir-akhir khutbah kedua Jumat, apakah kita ikut mengangkat tangan dan mengaminkannya dengan jihar atau sir, Ustaz? Dan apakah ada sunnahnya muadzin bersalawat waktu khatib duduk?
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Adapun tentang hukum mengangkat tangan, mengucapkan amin saat khutbah Jumat dikumandangkan, maka jawabannya adalah ketika imam mengucapkan doa, maka dia boleh untuk mengaminkan karena imam sedang mengucapkan doa. Dan ini berdasarkan seperti yang terjadi pada Nabi Musa, kemudian diaminkan oleh Nabi Harun alaihi wassalam. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqim. Ya, yang berdoa Nabi Musa, kemudian yang mengaminkan Nabi Harun. Kemudian Allah mengatakan, sungguh telah dikabulkan doa kalian berdua. Maka apabila ada orang yang mengucapkan doa di hadapan kita, kita ucapkan amin. Kemudian apakah kita mengangkat tangan? Maka jawabannya adalah tidak mengangkat tangan. Kenapa demikian? Karena belum ada doa Rasulullah SAW saat berkhutbah, kemudian baik Jumat ataupun khutbah-khutbah lainnya, kemudian beliau berdoa dan kemudian ada yang mengangkat tangannya. Maka ini belum ada. Ya, Nabi Muhammad SAW beliau ketika khutbah Jumat mungkin beliau berdoa, tetapi belum ada dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang mengangkat tangan dalam berdoa tersebut. Nah, wallahu a'lam. Taib, jazakumullah khairan Ustaz. Taib Ustaz, mungkin ada tadi yang ketinggalan Ustaz, yang apakah ada sunnahnya muadzin bersalawat waktu khatib duduk Ustaz? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya belum dapati riwayat akan hal itu, apakah ada atau tidak ada, ya. Apabila khatib duduk di atas mimbar di antara dua khutbah, kemudian mubaligh ataupun bilalnya mengucapkan salawat, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim. Nah, itu saya belum dapati ada riwayat yang menunjukkan bahwa disunnahkan bersolawat dipimpin oleh satu orang kemudian diikuti yang lain saat khatib duduk di antara dua khutbah. Wallahu a'lam. Nah, jazakumullah khairan pada Ustaz atas jawabannya. Lanjut Ustaz ke pertanyaan dari SMS. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, apa saja amalan-amalan yang bisa dikerjakan atau bagus menjelang menunggu pertolongan Allah datang, dan bagaimana sikap kita menyikapi takdir sebelum pertolongan itu datang dan setelah datang? Jazakumullahu khairan Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Banyak berdoa, banyak berzikir. Di antara zikir yang sangat utama adalah beristighfar. Karena istighfar dalam hadis yang dilemahkan oleh sebagian ulama, tetapi para ulama bersepakat untuk mengamalkannya, yaitu man aktsar al-istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah telah menjadikan untuknya dari setiap kegundahan, kelapangan, kemudian dari setiap kesulitan, kesempitan, jalan keluar, dan Allah memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Maka perbanyaklah istighfar. Kemudian yang kedua, berdoa agar dihilangkan kesulitan.
Seperti Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Banyak-banyak membaca doa ini. Kemudian setelah itu bagaimana sikap kita saat sebelum menghadapi musibah yang buruk, saat menghadapi musibah yang buruk, dan sesudah menghadapi musibah yang buruk, sebelum datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya tidak ada cara yang lebih mudah kecuali bersabar, dan itu yang sesuai dengan syariat. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan benar-benar uji kalian dari sedikit dari rasa lapar, kemudian rasa takut, kekurangan buah-buahan, kekurangan nyawa, itu orang yang dicintai diwafatkan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, kiat paling jitu menghadapi sesuatu yang buruk adalah bersabar. Dan bersabar caranya tidak berucap kecuali yang baik-baik, tidak menggerutu dengan takdir Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak mengerjakan hal-hal yang mungkar dengan anggota tubuhnya. Nah, ini sabar. Ya, maka dihadapi dengan sabar. Nah, apabila datang pertolongan Allah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pertolongan tersebut tetap. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan kepadamu, jika kamu bersyukur maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kepadamu. Sungguh-sungguh akan menambahkan kepadamu, yaitu rezeki. Nah, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Ustaz, pertanyaan terakhir pada kesempatan kita pagi hari ini, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ana Ridho di Jambi. Ana dulu sering mengikuti kajian seorang ustadz, tapi sudah beberapa tahun ini Ana tinggalkan kajiannya karena ustadz tersebut meskipun dia percaya Allah di atas tapi mentakwil istiwa maknanya adalah istaula. Salahkah jalan yang ana ambil ini Ustaz? Barakallahu fiik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita wajib berguru kepada seorang yang jauh dari ilmu kalam. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah khususnya beliau sangat mencela ilmu kalam, dan termasuk hasil dari ilmu kalam adalah mentakwil sifat istawa dengan istaula, karena menurut ilmu kalam tidak sesuai dengan akal, meskipun ada dari Al-Quran dan Sunnah, bahkan dalilnya ada 1000, tapi ketika tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak sesuai dengan akal, maka ditolak demi akal, demi diterima oleh akalnya. Maka ini ya, yang seperti ini ditinggalkan, tidak boleh kita belajar kepadanya. Wallahu a'lam. Nah, Taib, jazakumullah khairan kepada Ustaz memberikan jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kita. Ini itulah tadi pertanyaan kita, pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita menutup Ustaz, mungkin ada ikhtitam dari Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini, al-aslur rabi'u, pokok ajaran Imam Syafi'i yang keempat, yaitu menjauhi ahli hawa nafsu, ahli bid'ah,
dan ahli kalam. Dan kita sudah mempelajari bahwa yang dimaksud dengan ahli hawa nafsu adalah orang-orang yang condong kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini wajib untuk dijauhi. Kemudian sedangkan perbuatan bid'ah secara bahasa artinya adalah sesuatu yang belum terjadi sebelumnya, dan secara istilah syariat adalah perkara atau metode di dalam agama yang dibuat-buat menyerupai syariat, dan maksud dari melaksanakannya adalah berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, Imam Syafi'i rahimahullah membagi bid'ah menjadi dua, hasanah dan madhmumah. Mahmudah dan madhmumah, hasanah dan dhalalah, baik dan sesat, tercela dan terpuji. Tetapi pembagian Imam Syafi'i ini berdasarkan pembagian bahasa, karena Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mencontohkan yang hasanah adalah dengan sholat tarawih berjamaah. Dan kemudian beliau menukilkan pendapat Umar bin Khattab, ni'matil bid'atu hadhih, ini adalah sebaik-baik perbuatan bid'ah. Maka sholat tarawih disunahkan dalam ajaran Rasulullah SAW. Sholat tarawih berjamaah pernah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berarti itu bukan perbuatan bid'ah, ya. Jadi yang dimaksud pembagian Imam Syafi'i adalah pembagian secara bahasa, dan itu yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kemudian bagaimana beliau bisa mengatakan ada bid'ah yang diterima, bid'ah yang hasanah, padahal beliau adalah nasirus sunnah. Beliau pembela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka pada saat itu tidak benar penisbatan kepada Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya beliau membagi bid'ah menjadi dua secara syariat, tetapi yang dimaksud beliau adalah secara agama. Karena sholat tarawih di zaman Rasulullah SAW pernah dikerjakan, kemudian beliau tinggalkan karena takut agar tidak takut dikhawatirkan oleh beliau diwajibkan sholat tarawih tersebut. Kemudian di zaman Abu Bakar As-Siddiq tidak dikerjakan. Di zaman Umar bin Khattab di pertengahannya baru dikerjakan. Ini menunjukkan bahwa itulah yang dimaksud dengan bid'ah pada perkataan Umar, dan itulah yang dimaksud dengan bid'ah hasanah pada perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwasanya yang dimaksud perbuatan bid'ah hasanah itu adalah pembagian secara bahasa, bukan secara istilah syariat. Karena sholat tarawih disyariatkan dalam agama Islam, sholat tarawih berjamaah juga disyariatkan dalam agama Islam. Nah, ini ringkasan dari apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Wallahu a'lam. Naam. Taib, jazakumullah khairan pada Ustadz atas ikhtitamnya. Dan taib, para pemirsa Hasan TV, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Jazakumullah khairan juga kepada para pemirsa Hasan TV yang sudah setia menyaksikan program Hasan TV, terkhususnya pada pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada kesempatan selanjutnya, yaitu pada pertemuan pertama, ketiga, dan kelima. Insya Allah akan 2 minggu lagi kita akan ketemu secara live pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kami mohon maaf apabila masih ada beberapa pertanyaan yang masih belum terbacakan dikarenakan keterbatasan waktu. Dan terakhir, kami selaku kru yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan kita tutup pertemuan pada kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.